Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep etika agribisnis kerakyatan pengelolaan limbah sawit. Yang mana di sini kami beranggotakan saya sendiri Aliana Qodatul Hanifah dengan NIM R 1008. Saya Rina Dev Ebrianti dengan NIM 1032. Saya Reza Fitia dengan yang akhir 2058. Saya Emraf Hidayat dengan 5 Kiat 2002. Saya Gilang Pradana Putra dengan NIM 3020. Baik, kami akan membahas yang pertama yaitu latar belakang industri sawit, yang mana saya sendiri yang akan mempresentasikan. Pertama, latar belakang, yang mana limbah industri sawit memerlukan perhatian khusus karena dampak negatifnya terhadap lingkungan yang terjadi dalam jangka panjang jika tidak diurus dengan benar. Yang mana hal ini terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang bak mutu air limbah, yang mana salah satu dari banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk menangani masalah ini. Namun dalam kehidupan nyata, pengelolaan limbah di lapangan masih menghadapi banyak masalah, termasuk teknologi, biaya, dan kepatuhan industri. Lalu untuk selanjutnya identifikasi isu etika yang mana akan disampaikan oleh Arin. Kepada Arin disilahkan. Selanjutnya, identifikasi isu etika. Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat penting di beberapa negara tropis, terutama di Indonesia dan Malaysia. Namun, meskipun juga menghasilkan limbah dalam jumlah yang signifikan yang dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan limbah industri sawit menjadi salah satu isu yang penting untuk dibahas. Lalu aspek sosial dan ekonomi pengelolaan limbah yang efisien industri sawit dapat menghasilkan nilai tambah dari limbahnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Misalnya, serat sawit dapat digunakan untuk pembuatan papan dan tandan kosong dapat digunakan dalam industri bahan bakar biomasa. Pengaruh terhadap masyarakat lokal pengelolaan limbah yang tidak tepat dapat mencemari lingkungan sekitar pabrik yang berpengaruh pada kesehatan masyarakat lokal, khususnya dalam hal kualitas air dan udara. Lalu pengelolaan limbah industri sawit merupakan isu yang sangat penting, tidak hanya untuk keberlanjutan lingkungan, tetapi juga untuk efisiensi operasional dan keberlanjutan ekonomi. Dengan teknologi yang tepat dan kebijakan yang mendukung, limbah sawit dapat diolah menjadi sumber daya yang bernilai sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Arin. Selanjutnya masuk ke peran stakeholder, yang mana akan disampaikan oleh Rafli. Kepada Rafli, silahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu peran stakeholder. Yang pertama yaitu pemerintah. Di tingkat pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan menetapkan kebijakan dan standar pengelolaan limbah. Kementerian Pertanian mengatur standar praktik perkebunan berkelanjutan dan Kementerian Perindustrian mengatur standar operasional industri. Sementara itu, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengawasan langsung, penerbitan izin operasional dan pengelolaan limbah, serta pemberian sanksi jika terjadi pelanggaran. Lalu yang kedua yaitu masyarakat. Masyarakat di sekitar industri sawit juga merupakan stakeholder penting yang berperan dalam pengawasan sosial dan dapat memanfaatkan limbah yang telah diolah, misalnya untuk pupuk. Next. Baik, selanjutnya yaitu lembaga penelitian.
yaitu mereka melakukan penelitian terapan untuk menemukan metode pengolahan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Hasil penelitian mereka menjadi masukan berharga bagi industri dan pemerintah dalam pengembangan kebijakan dan standar pengolahan limbah. Lalu selanjutnya yaitu pelaku usaha, yaitu mereka menyediakan jasa pengolahan limbah, pengembangan teknologi, dan distribusi produk hasil pengolahan limbah. Lalu konsultan lingkungan, yaitu mereka membantu dalam penyusunan dokumen lingkungan seperti AMDAL, UKL, UPL, dan RKL, RPL, serta memberikan saran perbaikan sistem pengolahan limbah. Baik, terima kasih Rafli. Selanjutnya yaitu kaitan dengan agribisnis kerakyatan dan inklusivitas yang akan disampaikan oleh Reza. Kepada Reza, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada kaitan kasus dengan agribisnis kerakyatan dan inklusivitas. Industri sawit menghasilkan berbagai jenis limbah dalam jumlah besar, seperti tandan kosong, cangkang, serabut, dan limbah cair, yang berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Namun, limbah-limbah ini sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan agribisnis berbasis masyarakat. Pemanfaatan limbah sawit membuka berbagai peluang usaha bagi masyarakat sekitar perkebunan. Tandan kosong dapat diolah menjadi pupuk kompos organik dan media tanam jamur. Cangkang dan serabut dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku briket arang. Sementara limbah cair dapat diproses menjadi biogas. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Reza. Untuk materi yang terakhir yaitu kaitan dengan tuntutan keberlanjutan yang akan disampaikan oleh Gilang. Kepada Gilang, disilahkan. Baik moderator, yaitu kaitan dengan tuntutan keberlanjutan. Yang pertama yaitu limbah yang dihasilkan seperti tandan kosong, limbah cair, dan sisa-sisa pengolahan. Seringkali mengandung zat berbahaya yang dapat mencemari tanah dan air jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, praktik pengelolaan limbah yang berkelanjutan seperti pemanfaatan limbah untuk biologis atau kompos menjadi sangat penting untuk mengurangi jejak ekologi industri. Selanjutnya, selain itu, keberlanjutan juga mencakup aspek sosial, di mana pengelolaan yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan memastikan bahwa sumber daya alam digunakan secara adil dan bertanggung jawab. Dengan memenuhi tuntunan keberlanjutan, industri sawit tidak hanya dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berlanjutan dan etis. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gilang. Mungkin sekian dari presentasi kelompok 2. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.